Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang adik-adik. Siang Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi habis pulang sekolah langsung sini? Iya Kak, capek belum makan. Oh belum makan, gak apa-apa. Nanti habis ini kalian mengisi tenaga lagi. Tapi sekarang kita mengisi pikiran dulu ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang, coba dibaca tentang Golongan darah Kak. Kita akan belajar tentang golongan darah. Sebelum kita belajar tentang golongan darah, kalian udah tahu golongan darah kalian apa belum? Aku udah Kak. Yang udah coba kasih tahu kakak, golongan darah kalian apa? Aku O. Oh, golongan darahnya O ya. Nah, jadi golongan darah di setiap orang itu beda-beda ya, Dek. Ada yang golongan darahnya O seperti Kak Nur. Mungkin ada juga golongan darah yang lain. Mungkin temennya Kak Nur ada yang golongan darahnya itu A atau B atau mungkin AB gitu. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang golongan darah, kita harus tahu dulu nih golongan darah itu apa ya? Ada yang tahu? Belum tahu Kak. Oke, jadi kakak jelaskan ya. Golongan darah itu adalah darah itu digolongkan berdasarkan golongan darah itu adalah penggolongan darah berdasarkan aglutinogen. Nah, jadi darah manusia itu digolongkan, penggolongannya itu berdasarkan aglutinogen. Di sini kalian udah pernah dengar belum aglutinogen? Atau mungkin baru pertama kali dengar di sini? Baru denger Kak. Oh iya, jadi di dalam darah kita itu ada nih yang namanya aglutinogen. Dan aglutinogen ini sebagai dasar untuk menggolongkan darah-darah di setiap manusia. Makanya kita bisa beda-beda. Kita juga nggak mesti sama loh sama orang tua kita. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Terus, sistem penggolongan darah itu ada beberapa macam ya. Jadi, sistem penggolongannya itu ada 3. Nah, tadi yang kakak tanyakan kepada kalian, itu kan Kak Nur tadi bahas kalau golongan darahnya itu O ya. Nah, kalau golongan darahnya O berarti dia itu masuk ke sistem penggolongan darah ABO. Nanti kita pelajari lebih lanjut tentang sistem ABO ini ya. Tapi kalian juga harus tahu sistem penggolongan darah yang lain itu ada lagi loh. Kalian pernah dengar nggak golongan darah A plus atau mungkin A min? Pernah nggak ada plus sama minusnya? Pernah dengar? Belum pernah Kak. Oh belum. Jadi kalau kalian tahu misalnya ada seseorang golongan darahnya kok A plus ya, nah plus di situ itu berarti sistem penggolongan darahnya berdasarkan sistem resus. Itu ada resus positif, ada resus negatif. Nah selain sistem ABO sama resus itu ada satu lagi sistem penggolongan darah. Ada yang tahu? Nggak tahu Kak. Oke, jadi sistem penggolongan darah yang terakhir itu namanya sistem MN. Nah, ini emang jarang dipakai ya, terutama di Indonesia. Jadi kalau sistem MN itu golongan darah orangnya ada yang golongan M, ada yang golongan N, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya kita bahas tentang komponen penyusun dari sistem ABO. Nah, kita hari ini akan belajar tentang sistem ABO saja ya. Nah, komponennya itu apa saja? Sebelum kita bahas ke komponen, kita identifikasi dulu nih masing-masing golongan darah. Ada apa saja ya? Golongan darah tadi yang udah kakak sebutin ada apa saja? Ada golongan darah O, terus ada golongan darah A, terus ada golongan darah Ada B. terus ada golongan darah Ada AB Kak. AB. Pintar. Jadi di dunia ini di sistem ABO itu ada 4 golongan darah. Ada golongan darah O, ada golongan darah
yang membedakan itu apa ya tadi? Dari keempat golongan darah ini yang membedakan adalah aglutinogen. Kita tulis identifikasi masing-masing aglutinogennya. Ayo, aglutinogen. Nah, jadi kalau golongan darah O dia itu nggak punya tuh aglutinogen, tapi dia itu punya yang namanya antibodi. Antibodi itu nama lainnya antigen. Nah, antigennya itu apa? Dia itu anti terhadap golongan darah alfa dan beta. Antigennya itu alfa dan beta kalau golongan darah O. Terus kalau golongan darah A, aglutinogennya itu sama dengan golongan darahnya. Berarti golongan darahnya adalah aglutinogennya adalah A juga ya. Berarti dia punya antibodi yang selain A. Nah, oh ya, sebelum itu antibodi sama antigen itu bukan ditulis A dan B ya, tapi ditulisnya alfa dan beta. Ini adalah simbol alfa dan ini adalah simbol beta. Nah, kalau golongan darahnya A punya aglutinogen A, berarti antibodinya yang lawannya A itu apa? Kalau di antigen namanya beta. Terus kalau golongan darah B, berarti aglutinogennya juga sama dengan ini. Berarti aglutinogennya apa ya? B. Nah, berarti antibodinya adalah yang lawannya adalah alfa. Terus kalau aglutinogen AB, berarti dia punya dua nih. Berarti apa saja? A dan B. Terus dia nggak punya antibodi seperti itu. Nah, di sini kan kalian sudah kelas 12 ya. Kalian pasti di sekolahnya ada PMR kan? Ada Kak. Nah, PMR-nya mengadakan donor darah atau enggak? Mungkin berkoordinasi dengan PMI? Iya kadang Kak. Iya, terus kalian ikut enggak donor darah? Belum pernah. Kenapa kalian takut suntik ya? Nah, jadi kalau kalian di suatu saat mau donor darah itu juga nggak sembarangan ya. Misal kalian golongan darahnya A, itu kalian mungkin bisa mendonorkan ke pasien yang A, tapi nggak mesti kamu itu bisa donor ke golongan darahnya O. Jadi kita juga harus memperhatikan golongan darah sebelum kita donor darah seperti itu. Tergantung kebutuhan pasiennya itu apa gitu ya. Nah, terus setelah kita tahu komponen penyusun golongan darah sistem ABO ini, kita akan belajar tentang persilangannya. Tapi sebelum kita ke persilangan, kalian harus tahu dulu nih istilah-istilahnya. Jadi yang pertama ada fenotip. Nah, fenotip ini adalah sifat yang tampak. Sifat yang tampak itu yang bisa kita amati atau bisa kita lihat. Misalnya, berarti fenotip di sini adalah golongan darah O, terus golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB. Itu kan kita bisa amati ya, kita bisa cek. Nah, itu namanya fenotip. Nah, terus kalau genotip itu kebalikannya. Berarti kalau fenotip sifat yang tampak, kebalikannya adalah sifat yang tidak tampak. Nah, sifat yang tidak tampak itu seperti apa ya? Jadi seperti ini. Misal ya, di sini kita tulis lagi golongan darah. Golongan darah tadi ada golongan darah apa saja ya? Ada O, A, terus B sama AB. Nah, di sini ada genotip. Genotip itu sifat yang tidak tampak ya. Misalnya golongan darah O itu genotipnya adalah IO. Nah, IO itu kan kayak kode ya. Jadi kita itu tidak tahu kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Jadi O itu genotipnya IO. Nah, kalau genotipnya sama, ini kan sama IO. Kalau genotipnya sama itu namanya
genotipnya sama, io itu kan sama, io sama io kan sama, berarti namanya homozigot. Berarti ada juga nih genotip yang berbeda. Genotip yang berbeda itu namanya heterozigot. Berarti dari kata apa ya ini? Dari kata Hetero. Hetero itu berbeda. Misalnya apa? Misalnya di golongan darah A itu dia itu punya dua genotip. Yang pertama IA, terus ada juga yang punya genotip IAIO seperti ini. Nah ini kan beda ya. Kalau IAIO kan beda, satunya IA, satunya IO. Tapi kalau ini kan sama IA. Kalau sama tadi namanya apa ya? Homozigot. Kalau yang berbeda itu namanya heterozigot. Nah berarti kalau yang B homozigot berarti apa ya genotipnya? IB. Terus kalau hetero berarti IB. IO ya benar. Terus kalau AB itu berarti genotipnya itu cuma satu, IA sama IB. Kalau genotip AB ini IA sama IB maksudnya homo apa hetero? Hetero. Iya hetero karena berbeda ya, yang satunya IA, yang satunya IB. Terus setelah itu kita dari sini kita bisa tahu nih dari golongan darah A itu kan ada yang IA dan ada juga IAIO. Itulah kenapa mungkin kalian juga berbeda nih golongan darahnya sama orang tua kalian. Kalian tahu nggak golongan darah orang tua kalian? Tahu Kak. Golongan darahnya apa orang tuanya? O juga. Nah mungkin karena orang tuanya juga golongan darahnya kan O ya, karena mereka genotipnya mungkin IO atau bisa jadi kamu golongan darah yang bapaknya apa? Bapaknya sama. O sama O juga ya. Jadi kalau O sama O pasti itu hasilnya pasti anaknya O ya. Tapi kalau misalnya golongan darah A nikah sama O itu bisa jadi dia A anaknya atau anaknya itu bisa jadi O. Nah gimana sih cara kita mengetahuinya? Jadi cara kita mengetahuinya itu adalah melalui yang namanya persilangan golongan darah. Persilangan golongan darah. Nah, misalnya ada wanita golongan darah A heterozigot menikah dengan pria yang memiliki golongan darah B heterozigot juga. Gimana kemungkinan golongan darah anak-anaknya jadi misalnya ada kasus nih, ada wanita yang golongan darahnya A heterozigot nikah sama pria yang golongan darahnya B heterozigot juga. Nah, gimana ya kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Kita itu bisa tahu dulu loh menggunakan teknik persilangan. Jadi, ketika kalian mau menyilangkan, itu yang pertama yang harus kalian tulis adalah parentalnya atau disingkat dengan P. Parental atau disingkat dengan P. Nah, parental itu apa? Parental itu adalah, ada yang tahu? Belum tahu Kak. Parental itu dari kata parent. Parent itu kan artinya Orang tua. orang tua. Berarti ini adalah orang tua atau induknya ya. Orang tua atau induk. Induk
laki-laki dan perempuan atau wanita dan pria. Nah, kita tulis dulu nih. Lambang laki-laki itu kita tulis dengan lingkaran sama panah. Nah, lingkaran sama panah. Terus kemudian kita tulis genotip dari prianya. Tadi prianya itu golongan darahnya apa ya? Pria itu B heterozigot. Kalau golongan darah B heterozigot, genotipnya berarti apa? IBIO. IBIO. Terus disilangkan, tanda silang itu seperti ini. Disilangkan dengan simbol wanita. Kalau simbol wanita sama laki-laki beda ya. Kalau laki-laki itu lingkaran dan tanda panah. Nah, kalau perempuan lingkaran dan tanda plus bawahnya. Nah, kalau yang perempuan tadi golongan darahnya apa ya? A A heterozigot. heterozigot. A heterozigot itu genotipnya berarti apa? IAIO. IAIO. Nah, kalau sudah kita tulis golongan darahnya, genotipnya, kita tulis gametnya. Nah, gamet itu adalah komponen penyusun dari genotip. Berarti kalau gametnya IBIO, penyusunnya adalah IB dan IO. Terus kalau yang wanita berarti gametnya adalah IA dan IO. Paham? Nah, terus kalau sudah ditulis gametnya, kita tulis nih persilangannya pakai kotak ajaib. Nah, ini adalah kotak ajaibnya, misalnya seperti ini ya. Nah, di bagian pojok kanan atas itu kita tarik garis dari pojok ke pojok buat nulis lambangnya. Nah, lambang yang laki-laki bisa ditulis di sini, lambang perempuan bisa ditulis di sini. Ini sebenarnya bebas, tapi kalian nulisnya jangan sampai kebalik. Misal, kalian nulis simbol laki-laki itu di sebelah kiri, berarti nulisnya itu ke bawah. Tadi simbol yang laki-laki itu gametnya apa saja ya? Yang laki-laki IB. IB dan IO. IO. Nah, kalau yang perempuan ditulis simbolnya di sini berarti nulisnya ke samping. Nah, yang perempuan gametnya apa saja? IAIO. A dan IO. Nah, di kotak ini adalah kemungkinan dari golongan darah anak-anaknya. Nah, cara untuk mengetahuinya gimana? Misalnya di kotak yang pertama kita lihat nih, yang lurus, yang sampingnya lurus dengan kotak ini yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang atas kan, berarti IB. Terus kotak ini juga lurus dengan yang ini kan, berarti ini IA, IB. Yang A itu ditulis dulu ya. Terus Itu nulisnya yang dari atas ya, Kak ya? ya, yang dari atas. Terus tadi kakak salah ya, harusnya dari atas dulu, yang ini dulu, yang lurus yang mana. Terus nanti kita kasih, kita identifikasi yang di samping itu yang lurus yang mana. Terus tergantung sih sebenarnya, nggak harus yang di atas dulu. Tapi kalau misal IA sama IB ketemu, itu yang ditulis A-nya dulu. Kalau misalnya A sama atau B ketemu O, itu berarti yang ditulis A atau B-nya dulu. Nah, sekarang coba yang kotak yang sebelah ini nih, dia itu mempertemukan yang dia lurus sama yang mana? Sama yang di atas, lurus sama yang IA atau yang IO? Sama IO kan? Mm-mm. Ya kan? Berarti kalau yang di samping di gamet yang laki-laki itu yang atas atau yang bawah lurusnya? IB. IB. Ya kan? Nah, berarti genotipnya adalah IB dan IO. Terus yang kotak yang ini nih, kotak yang ini itu dia lurus dengan gamet wanita yang ini atau yang ini? Yang IA. Ya, yang IA. Terus dia juga lurus dengan gamet laki-laki yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Ya, yang bawah itu berarti IO ya. Berarti genotip ketiga anaknya itu adalah IA dan IO. Terus yang terakhir, di kotak ini dia itu lurus dengan gamet yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Bawah, berarti ini IO. Terus kalau yang
wanita dia kiri atau kanan? Kanan. Nulisnya kanan, berarti IO juga. Berarti ada 4 kemungkinan golongan darah anaknya. Yang pertama, jadi dari kotak ini kita identifikasi yuk. Coba kotak yang pertama, anaknya itu punya genotip IAIB. Kalau IAIB kita lihat di sini golongan darahnya berarti apa? Golongan darahnya adalah AB. iya AB. Jadi kemungkinan golongan darah anak yang pertama itu adalah AB. Terus yang kedua IBIO. IBIO berarti dia golongan darahnya apa ya? Kalau IBIO I ini ya, jadi B, Kak. golongan darahnya B. Terus kalau yang ketiga IAIO berarti dia golongan darahnya apa ya? Ini A. golongan darahnya A. Terus yang keempat IOIO. Kalau IOIO berarti golongan darahnya adalah O. Oh iya. Nah itu adalah kemungkinan golongan darah dari anak-anaknya. Nah kalau kita mau cari persentasenya, misal persentase AB, itu caranya gimana? Persentase itu berarti kotak yang golongan darahnya AB itu ada berapa? 1. 1 itu per sama semua kotak anak-anaknya ada berapa? Yo, 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti dikali 100% buat nyari persennya. Nah, kalau kayak gini cara cepatnya adalah yang bawah sama yang atas itu bisa dicoretkan ya. 4 dicoret sama 100 sama-sama dibagi sama 4. 4 dibagi 4 1. 100 bagi 4 25. 1 dikali 25 adalah 25. Berarti kemungkinan anak dengan golongan darah AB itu persentasenya 25%. Enggak cuma AB ya, tapi B, A, O juga sama kan. Mereka satu kotak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi setelah penjelasannya kakak ini, kalian belajar apa ya hari ini? Belajar itu, Kak, golongan darah. Ya, tentang golongan darah. Yang kita pelajari di golongan darah apa saja tadi? Ada sistem Sistem yang kita pelajari adalah sistem ABO. ABO. Ya. Nah, ini golongan darah sistem ABO tadi ada berapa? Ada 4. Golongan darahnya ada apa saja? Ada O, O, terus A, terus B, sama AB. gitu. Nah, aglutinogennya juga beda-beda ya. Nah, ini nih yang membedakan. Terus apa lagi selain ini? Terus tadi persilangan, Kak. Iya, kita juga belajar tentang persilangan ya. Jadi kalau mau persilangan itu kalian urut dulu dari mana? Kalian tulisnya dari Parental. Parental itu tadi apa ya? Induknya, Kak. Ibu atau bapak ibunya. Terus setelah itu kita identifikasi apanya? Identifikasi Gamet. Gametnya itu yang menyusun itu apa saja. Terus kita masukin ke kotak. Identifikasinya di dalam kotak gitu. Terus kalau persentase itu yang ditanyakan per yang kotak keseluruhan dikali 100%. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Oke, karena kalian tadi aktif, terutama Kak Nur ya, jadi kakak kasih start channel-nya ya. Oke, kasih bintang, terima kasih. Semoga itu bisa motivasi kalian. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.